Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Di antara sekian banyak nikmat adalah nikmat masih bisa merasakan sakit. Itu sebuah nikmat. Sebab kalau sudah tidak merasakan sakit berarti sudah mati. Sudah merasakan sakit, sudah mati rasa. Nikmat masih bisa kehujanan, berarti masih bisa metu-metu sebabnya isi kudanan. Nah wis ning omah terus tidak kehujanan. Jadi kalau kita itu mau mencermati, mau merenungi, niscaya kehidupan itu sebetulnya nikmat. Ujian yang diberikan Allah pun sebuah nikmat. Sampai dengan kita mati, nah, tinggal nanti mulai sakaratul maut itu kita nikmat apa tidak tergantung perbuatan kita pada sebelum sakaratul maut, ya, ketika masih sehat. Kalau kita masih sehat itu menggunakan untuk bersyukur kepada Allah dengan yang sebenarnya, yakni untuk bersyukur dengan hati, mengakui nikmat itu merupakan karunia Allah semata. Bersyukur dengan lisan, sering mengucapkan alhamdulillah, membaca kalimah thayyibah, berzikir, dan bersyukur dengan perbuatan, yakni menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana untuk terus meningkatkan kualitas ibadahnya, kualitas ketakwaannya, kualitas imannya, kualitas taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya sampai sakaratul maut pun tetap nikmat. Maka Allah berfirman, yani innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah walahum ma tastahi anfusukum walakum ma tastahi anfusukum nuzulam min ghafurur rahim. Kata Allah, yakni sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah dalam pernyataannya itu, dia konsekuensi dengan pernyataannya itu, yakni lalu
mengikuti perintah Allah dan Rasul, maka ketika menjelang mati, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun. Tidak hanya malaikat, tidak hanya malakal maut saja, akan tetapi para malaikat turun sebanyak-banyaknya untuk mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan jangan kamu susah. Dalam tafsirnya dikatakan alla takhafu, janganlah kamu takut terhadap apa yang kau akan hadapi, alam kubur dan alam akhirat, dan janganlah kamu bersedih hati atas yang ditinggalkan di dunia. Lalu dikatakan pula, berilah kabar gembira dengan surga disebabkan apa-apa yang telah kamu kerjakan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita ini mensyukuri nikmat Allah dengan benar, maka sampai sakaratul maut kita akan mendapatkan kenikmatan dan diberi hiburan berupa berita gembira tadi, yakni surga. Nah, sehingga tadi saya katakan hidup semuanya nikmat. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dalam kajian pagi ini saya sampaikan satu tema, cara menjadikan Al-Quran sebagai teman sejati atau sahabat sejati. Berarti dalam tema ini kita gambarkan Al-Quran itu sebagai teman, sebagai sesuatu yang hidup. Kalaulah menjadi teman berarti menjadi teman yang baik, maka kita harus tahu dulu apa itu teman yang baik. Apakah Al-Quran bisa berfungsi sebagai teman yang baik bagi kita semuanya, bagi manusia yang hidup? Bagaimana caranya berteman dengan Al-Quran? Umar bin Khattab berkata dalam ma u'tiyal abdu ba'dal islam ni'matan khairan min akhin salihin fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bihi. Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memperoleh saudara, teman, sahabat semuslim, yakni muslim yang saleh. Saleh ini tentunya yang sejati juga, yang menjadi sadiqun hamim. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang saleh, maka peganglah erat-erat. Jangan sampai lepas gitu, kalau kita mendapatkan teman yang saleh. Apa kriteria teman yang sejati, yang saleh tadi? Yang pertama adalah sahabat sejati selalu membenarkan dan menasehati dikala temannya bersalah. Bukan hanya sahabat di saat bersenang-senang atau sahabat yang memuji karena basa-basi, itu teman sejati. Ya. Tidak hanya sekedar
membenarkan tapi juga mengoreksi. Ada peribahasa sadiquka man sodakoka, la man sodakoka. Sadiquka man sodakoka, la man sodakoka. Di sini ada tasdidnya. Sahabat sejatimu adalah orang yang senantiasa jujur. Jujur terhadap kamu, sodakoka. Kalau salah, disalahkan. Kalau benar, ya dibenarkan. Bukan yang senantiasa membenarkan kamu. Ya. Ini namanya sodiqun hamim. Teman yang sejati itu adalah teman yang jujur terhadap kamu, membenarkan dan menyalahkan dikala kita salah. Ini yang pertama. Al-Quran sangat berfungsi untuk ini. Jujur terhadap kita. Kalau kita mau melakukan sebuah perbuatan, lalu kita bertanya kepada Al-Quran, apakah perbuatan saya ini benar atau salah? Maka Al-Quran akan menjawab. Yani Al-Quran ayatnya akan menjawab, oh perbuatan kamu bagus. Ya. Misalnya kita akan bersodakoh, Al-Quran akan menjawab, sodakoh itu pahalanya besar. Sekian ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sodakoh. Ya. Kita akan berjudi misalnya, bertanya pada teman sejati, yakni Al-Quran, bagaimana perjudian ini, boleh enggak? Maka Al-Quran akan mengatakan, innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman keras, permainan judi, berhala, mengadu nasib dengan anak panah, semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan najis dari perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi menasihati kita, kalau benar kita dikatakan benar, kalau salah Al-Quran jujur mengatakan kita salah. Lah bagaimana cara bertanyanya? Zaman sekarang tidak sulit, kalau dulu mungkin sulit. Harus membuka buku-buku yang besar, ya. Membuka mungkin bukunya juga langka. Sekarang dengan internet, era digital itu tidak sulit lagi, baik yang bisa berbahasa Arab maupun yang tidak bisa berbahasa Arab. Tinggal mau atau tidak, ya, akan dijawab. Ragu, tanyakan kepada yang lebih tahu, yakni tanyakan di pengajian, tanyakan datang ke ustadz yang memang cocok, akan menjawabnya. Kalau kita jawaban itu ragu, ya, akan menjawabnya. Dan mencari ustadz sekarang tidak sulit seperti zaman dahulu, ya. Nek zaman dulu Pak Nenggon ustadz kudu nggawa gula teh. Saiki ustadze pit-pitan bareng. Nah ya, nek biyen kudu nggawa gula teh, kudu munduk-munduk. Saiki ustadznya sak pirang-pirang padha mlaku-mlaku bareng karo mlaku-mlaku bisa takok tanpa gula teh, tanpa apa, nek bisa malah ustadze kadang sing naraktir. Era mudah sekarang. Tidak seperti zaman dahulu. Sadiquka man sodakoka, la man sodakoka.
Sahabat sejatimu adalah orang yang senantiasa jujur, bukan yang senantiasa membenarkanmu. Yang kedua, sahabat sejati adalah sahabat yang selalu mendoakan sahabatnya. Selalu mendoakan sahabatnya tanpa harus diketahui olehnya. Sahabatnya tidak tahu ya. Dan ketika seorang sahabat mendoakan sahabatnya dengan tanpa diketahui oleh sahabat yang didoakan, maka kala itu malaikat mengaminkan doa tersebut juga sambil mendoakan bagi yang berdoa tadi. Rasulullah mengatakan, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajabah. Mustajabah, doa yang terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Jadi ketika kita mendoakan saudara yang gaib, yang tidak kita beritahu, ya. Kenapa kok ini pahalanya besar? Karena dengan tidak memberitahu, keikhlasannya tinggi. Tapi kalau memberitahu, ya, kowe mau tak dongake sih. Ana udang di balik batu. Ana apa kok kowe ndongake aku? Keikhlasannya berkurang. Jebule Pak Utang. Jebule Pak Utang. Jebule Pak njaluk sumbangan. Nah, di sini malaikat mengaminkan untuk orang yang didoakan dan terus dikatakan walaka bimislin. Dan bagimu ada seperti yang kamu doakan itu. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, maka kita mendapatkan pula dari doa itu. Kalau ibaratnya dapatnya pahala, maka dapat pahala juga, tidak hanya untuk yang didoakan. Maka para rasul itu tidak pernah tidak mengajari doa untuk umatnya. Ya. Untuk umatnya. Bahkan suatu ketika ada seorang yang baru masuk Islam, masih badui ya. Dia berdoa hanya untuk dirinya dan untuk Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan kau menjadi orang yang bakhil. Kalau berdoa, berdoalah juga untuk orang-orang muslim yang lain. Maka Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Masuk kita semua itu juga. Bayangkan pula ketika kita berdoa untuk orang banyak, muslimin wal muslimat. Lalu orang-orang muslim itu dikasih semua, diampuni, maka kita juga ikut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk mustajabah tadi. Nah, Al-Qur'an apakah berfungsi untuk ini?
sangat berfungsi. Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Berarti juga berfungsi untuk memberikan pertolongan kepada kita. Al-Quran juga memudahkan urusan. Ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, teman sejati akan selalu membimbing temannya menuju kebenaran untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kalau kita punya teman membimbing, ini namanya teman sejati. Akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak hanya sekedar memanfaatkan, tidak membimbing kita menuju mungkin kebahagiaan dunia tapi tidak kebahagiaan akhirat. Hadis Rasulullah mengatakan, masalul jalisis salihi wassu'i kahamilil miski wa nafihil kiri. Fahamilul miski imma ayyukhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafihil kiri imma ayyukhriqa siyabaka wa imma an tajida rihan habithatan. Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api atau tukang tempa besi, pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau bisa membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Jadi berteman dengan tukang jual minyak wangi itu serba menguntungkan. Bisa jadi karena kita menjadi teman sejatinya, al-jalis, yang selalu bersama dia. Dia akan memberikan minyak wangi. Kalaulah tidak bisa, kita bisa membeli. Kalaulah juga tidak diberi, tidak membeli, sudah bau wangi. Begitu pula ketika kita berteman dengan orang baik, sangat memungkinkan mengajari kita yang baik. Setidaknya kita sudah dianggap orang baik karena temannya baik. Sedangkan tukang tempa besi, tukang pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, ya, karena bermain dengan api akan kena api. Atau kalau engkau tidak ikut terbakar, pakaianmu tidak terbakar, maka engkau akan mendapatkan bau yang buruk, yakni bau asap, karena berteman dengan asap, maka bau asap. Juga dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan yang namanya teman yang baik nanti juga akan memberikan syafaat. Yakni dalam hadis yang panjang ini saya terjemahkan saja. Setelah orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, salat dan juga haji.
Maka dijawab oleh Allah, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Para mukminin itu pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka, yakni dengan syafaatnya. Ada yang dibakar sampai betisnya dan ada yang sampai lututnya. Kemudian orang mukmin itu pun lapor kepada Allah, ya Tuhan kami, orang yang Engkau perintah untuk dientaskan dari neraka sudah tidak tersisa. Allah berfirman, kembali lagi keluarkanlah yang masih memiliki iman meskipun seberat dinar, sebesar dinar, meskipun sangat kecil, maka dikeluarkanlah orang muslim banyak sekali yang disiksa di neraka. Kemudian mereka melapor, wahai Tuhan kami tidak meninggalkan seorang pun yang Engkau perintahkan untuk dientaskan. Jadi seorang mukmin bisa memberikan syafaat kepada orang mukmin yang lain setelah yaumul qiyamah. Dengan syarat apa? Dengan syarat orang mukmin yang masuk neraka tadi tidak sampai pada dosa besar yang namanya kafir dan syirik. Jadi kalau orang mukmin berdosa besar kemudian meninggal dunia belum sempat bertobat, maka masih ada harapan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat dari saudara-saudaranya atau teman-temannya yang dulu beriman, yang bersama yang masuk surga, dengan syarat tidak mati dalam keadaan kafir atau musyrik. Kalau kafir dan musyrik itu sudah tidak bisa ditolong lagi kalau mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Dia akan kekal di dalam neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. 3 kriteria atau 3 sifat teman sejati ini terdapat semuanya dalam Al-Quran. Menjadi penasehat, ia. Menyelamatkan, ia. Membimbing kepada kebaikan, sudah pasti karena Al-Quran itu membimbing kepada kebaikan. Lantas bagaimana cara agar kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat sejati bagi kita? Di antara caranya yang pertama adalah melafadzkan atau membacanya. Ini aktivitas yang pertama harus kita lakukan. Tentunya perintah untuk membaca adalah perintah untuk mempelajari. Karena ada kaidah usul fikih yang mengatakan al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu berarti merupakan perintah untuk sarana mencapai sesuatu tadi. Maka perintah untuk sholat berarti ya perintah untuk belajar sholat. Karena sholat tidak mungkin akan bisa dilakukan tanpa belajar sholat. Nah, perintah agar membaca Al-Quran juga perintah untuk belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dengan benar. Ya. Ini pun juga tidak sulit sekarang untuk belajar Al-Quran. Ada banyak bagi orang tua yang bisa belajar, apalagi anak muda, anak-anak kecil, itu banyak sekali. Rasulullah bersabda, "Iqra'u Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi."
bacalah Al-Quran. Ya. Bacalah Al-Quran. Apakah yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini yang bacaannya bagus saja? Tidak. Selama orang itu mau belajar, meskipun dia itu masih terbata-bata, maka tetap mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu, mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran itu. Rasulullah mengatakan bahwa yakni al-mahiru fil Quran, orang yang mahir di dalam Al-Quran itu ma'al kiramil bararah, bersama malaikat yang mulia, akan digolongkan, dikelompokkan bersama malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dia dalam keadaan masih sulit dan terbata-bata, berarti belum mahir tadi, belum lancar, falahu ajrani, kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, karena dia dengan usahanya dan dengan belajarnya mendapatkan 2 pahala, tetap mendapatkan pahala. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya, kepada pembacanya. Li ashabi, ashabihi ini ashabun bukan berarti teman-teman, akan tetapi artinya pemilik. Sahib itu bisa berarti pemilik. Sahibu hadzal Qur'an aliyin, pemilik Al-Quran ini adalah Ali, atau Ali sahibu hadzal Qur'an. Ya. Ali pemilik Al-Quran ini. Tapi Muhammad sahibu Ali, artinya Muhammad temannya Ali. Ya. Bukan Muhammad milik Ali, tapi Muhammad temannya Ali. Nah, di sini juga syafi'an li ashabihi artinya memberikan syafaat kepada pemilik bacaan itu, maka ya kita terjemahkan sebagai pembacanya. Yang dimaksud membaca ini adalah membaca secara rutin. Ada jadwal untuk membaca. Ya. Apakah sehari sekali setelah sholat maghrib misalnya, atau menjelang maghrib, atau kapan saja ada rutinitas membaca Al-Quran. Disempatkan untuk membaca, karena penting, akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Kita ini harapannya ya syafaat dari Rasulullah, syafaat dari kaum mukminin, ya syafaat dari Al-Quran ini untuk keselamatan kita. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman sejati tadi, menghafalkannya. Nah, ini langkah yang kedua. Setelah kita mempelajari bacaannya, sudah membaca, kemudian berusaha untuk menghafal. Dengan fungsi yang banyak sekali. Yang pertama, fungsi, kalau untuk syafaat jelas tadi, yakni fungsi ketika kita nanti sudah tua, kemungkinan besar mata kita sudah tidak awas lagi. Ketika mata kita sudah tidak awas lagi, kita sudah punya hafalan. Ya. Berarti sudah ada yang dihafalkan dari Al-Quran itu. Yang kedua, ketika kita sudah tua, lalu kita misalnya kok sakit,
yang tidak bisa bangun, juga ada hiburan, yakni hiburannya menghafalkan Al-Quran dari hafalan yang sudah kita miliki. Dan insya Allah dengan itu akan menjadi sakit kita menjadi ringan juga, karena telah pikiran kita pada Al-Quran. Jadi bisa untuk bacaan ketika kita sudah tidak bisa bangun lagi misalnya. Kemudian pula menenangkan diri. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu akan menjadikan hati tenang. Tatmainnul qulub. Di antara zikir adalah bacaan Al-Quran, itu adalah zikir, ya. Maka menjadi tenang. Terlebih lagi dengan hafalan tadi. Kenapa Kak menjadi tenang? Karena nggak ada yang dipikir kecuali hafalan. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, kalau punya hafalan, mau tidur nggak bisa tidur, hafalkan Al-Quran. Yang mestinya kita ingin menghafal 1 lembar, setengah lembar sudah tidur. Begitu pula misalnya kita terbangun di malam hari yang masih agak sore, ibaratnya jam 1 terbangun. Terbangunnya jam 3, setengah 4 tentunya sudah langsung bangun. Jam 1, maka begitu terbangun terus ingat hafalan Al-Quran, dihafalkan. Mungkin 1 ayat, 2 ayat sudah tidur lagi. Tidak akan terlalu lama. Kenapa? Kalau saya pikirkan ya, yang menyebabkan kita tidak bisa tidur itu yang pertama ya digoda setan. Nah, setan dengan bacaan Al-Quran takut, lari ora nggoda dhewe maneh. Yang kedua, yang menyebabkan kita tidak bisa tidur itu adalah pikiran yang bermacam-macam, ya. Memikirkan pekerjaan, memikirkan dosa, memikirkan utang bagi sing duwe utang, ya. Mikir anak, wes macam-macam dipikir. Akhirnya 1 pikiran selesai, ganti pikiran yang lain. Terus sampai subuh baru selesai pikiran itu, baru tidur. Setannya sudah senang banget, orang ini sudah lelap, akhirnya subuh hilang. Maka ketika tadi terjaga, langsung menghafalkan Al-Quran yang sudah kita hafalkan, yang sudah hafal tadi, pikiran kita konsentrasi pada hafalan tersebut. Orang mikir apa-apa, ya wis turu, orang mikir apa-apa. Enggak terlalu melamun. Umpamanya akan melanjutkan, ya melanjutkan ayatnya. Tidak melanjutkan pikiran, sudah mikir anak, ganti meneh putu, ya. Semua ngiyi sing dipikir sak pirang-pirang. Wedi, ya. Tapi dengan hafalan Al-Quran insya Allah langsung tidur. Dan menghafalkan Al-Quran itu tidak sulit, ya. Bagi siapa yang mau, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ya kemampuannya berbeda-beda, cah nom karo wong tua, ya. Tapi bisa untuk menghafalkan, tidak mengatakan aku ora iso, bisa. Meskipun misalnya 1 lembar gue sak wulan atau 3 wulan, bisa, tetap bisa. Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri wa hal mim muddakir. Kata Allah, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran
untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Surah Al-Qamar ayat 17. Yang ketiga, mentadaburinya, mencermatinya, memahami maknanya. Ini langkah yang ketiga, untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dan dalam kehidupan adalah dengan mentadaburinya. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyattadzakkara ulul albab. Surah Sad ayat 29. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Berkah itu adalah ziyadatul khair au subutul khair. Ya, menambah kebaikan atau langgengnya kebaikan, itu berkah. Tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, artinya diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya diturunkan pula untuk umatnya. Dan di dalam Al-Quran itu ada kebaikan dan barokah, fihi khairun wa barakatun, dan manfaat, petunjuk bagi manusia. Maka Al-Quran menunjukkan tadi, menjadi teman sejati yang akan menunjukkan manusia, liyursyidahum ila ma fihi khairuhum wa sa'adatuhum, yang akan mengarahkan mereka kepada sesuatu yang membawa kebaikan bagi mereka dan kebahagiaan bagi mereka. Jadi kalau kita mentadaburi Al-Quran, ya akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Waliyatadabbaru, dan supaya merenungi orang-orang yang mempunyai pemahaman dan akal yang sehat itu, supaya merenungi Al-Quran itu, sehingga Al-Quran bisa membawa barokah, nikmat dan petunjuk menuju kebahagiaan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat. Wa tadabburul Quran, dan mentadaburi Al-Quran itu la yakunu bi husni tilawatihi, tidak hanya sekedar dengan tilawah yang baik, tidak hanya sekedar dengan bacaan yang baik, wa innama yakunu bil amal bima fihi, akan tetapi dengan amal, dengan melakukan, dengan mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran itu. Ya. Perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Maka ittiba'u ma ja'a bihi min awamir wantihai amma naha anhu, yakni mengikuti perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dan meninggalkan, berhenti dari apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran. Yang keempat, yang terakhir, mengamalkannya. Jadi mengamalkan isi daripada Al-Quran, ditadaburi, kemudian diamalkan. Nah, proses untuk bisa mengamalkan ini dapat dipahami dengan cara menjadikan setiap aktivitas kita, aktivitas yang kita lakukan, kita sesuaikan dengan tuntunan Al-Quran, baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Ya. Tadi sebelum saya sampaikan tadi, sebelum melakukan perbuatan, tanyakan kepada Al-Quran, ini benar enggak? Maka Al-Quran akan menjawab kalau benar-benar, kalau salah-salah, jujur Al-Quran akan menjawab. Nah, baru itu namanya kita mengamalkan Al-Quran. Nah, tentunya ketika kita sudah bertanya dengan tadabur ini, bertanya, lalu kok jawabannya itu salah, iyo jangan dilanggar. Kalau itu ya seperti orang yang ngece, takok, kan iki salah, wah aku seneng kok.
ora gelem ninggalke ya tentunya dilaknat oleh Al-Qur'an orang yang seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, cukup itu yang saya sampaikan dalam kajian di pagi ini. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, monggo. Masih ada waktu 5 menit. Tidak ada, kita cukupi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.